Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rindi Indriani dari kelas 2A D3 dengan NIM akhir 03 digit NIM akhir 030. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan job sheet dan juga laporan praktikum 2 terkait dengan probabilitas. Baik, di sini akan saya mulaikan. Sebelumnya saya berasal dari kelompok 7 bersama rekan saya Anissa Dian Fadila. Nah, di sini tujuan dari praktikum ini sendiri yaitu untuk mahasiswa untuk bisa mencari karya tulis ilmiah, bisa membaca memahami karya tulis ilmiah, bisa membuat perhitungan sederhana juga untuk implementasi probabilitas, dan juga bisa menghasilkan ulasan yang relevan terkait dengan hasil karya tulis ilmiah, terkait dengan probabilitas dan juga dalam informatika. Nah, di sini sebelumnya sudah saya cari karya tulis ilmiahnya itu berasal dari Google Scholar. Jadi bisa kita dapatkan pencarian dari Google Scholar maupun dari mesin pencari itu langsung sendiri gitu, seperti dari Google Chrome. Google Chrome. Oke. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke judul karya tulis ilmiahnya, yaitu ada pemanfaatan teorema Bayes dalam penentuan penyakit THT. Nah, penulisnya itu ada Sri Liniarti dengan jurnal atau penerbit Jurnal Informatika volume 2 nomor 2 Juli tahun 2008. Lalu materi probabilitas apa sih yang digunakan, yaitu metode probabilitas dari teorema Bayes. Jadi teorema Bayes ini digunakan dalam jurnal ini untuk mengatasi ketidakpastian dalam proses diagnosis penyakit THT. Lalu probabilitas di sini juga dihitung berdasarkan kemungkinan gejala yang terjadi pada pasien. Selanjutnya di sini pendekatan yang digunakan adalah forward chaining dalam sistem pakar. Selanjutnya ada manfaat dari probabilitas itu sendiri. Nah, di sini itu yang pertama untuk bisa membantu mengatasi ketidakpastian dalam diagnosis penyakit THT. Jadi dalam hal ini pasien bisa melakukan self-diagnosis untuk penyakit THT itu sendiri. Lalu selanjutnya, untuk meningkatkan akurasi, sistem pakar ini dalam menentukan jenis penyakit berdasarkan gejala yang diberikan oleh pasien. Jadi bisa meningkatkan keakuratan dari gejala-gejala yang dialami pasien untuk bisa mengetahui apakah pasien tersebut memiliki penyakit THT apa dengan gejala-gejala yang sudah diberikan atau disebutkan atau dimiliki gitu oleh pasien itu sendiri. Nah, ini dia ada link karya tulisnya. Lalu selanjutnya bisa didapatkan di sini. Kebetulan ini bisa karena kebetulan ini didapatkan dari jurnalnya Kemendikbud.go.id. Jadi di sini ada Garuda Kemendikbud.id itu ada terkait dengan jurnal pemanfaatan teorema Bayes dalam penentuan penyakit THT. Nah, bisa kita lihat langsung di sini untuk link karya tulisnya, itu ada di sini. Nah, ini adalah jurnal ataupun karya tulis ilmiah yang kami dapatkan untuk menjadi dasar acuan kami mengerjakan praktikum 2 ini, yaitu ada pemanfaatan teorema Bayes dalam penentuan penyakit THT, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Sri Winiarti, dan bisa didapatkan di sini terkait dengan penjelasan-penjelasan terkait dengan teorema Bayes maupun rumus-rumusnya. Seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke job sheet. Nah, selanjutnya di sini penerapan probabilitas. Materi probabilitas yang digunakan yaitu adalah teorema Bayes, yang merupakan metode yang digunakan untuk menghitung probabilitas suatu kejadian berdasarkan informasi atau evidence yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, metode ini juga digunakan dalam sistem pakar untuk mengatasi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam praktikum ini, teorema Bayes ini digunakan untuk menghitung probabilitas suatu penyakit berdasarkan gejala yang terjadi. Probabilitas ini diterapkan dalam sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit berdasarkan data gejala yang dimasukkan oleh pasien, yang nanti akan didemokan oleh rekan saya. Nah, sistem ini menggunakan teorema Bayes untuk menentukan kemungkinan suatu penyakit berdasarkan kombinasi gejala yang ada. Nah, untuk formula atau rumusnya sendiri, ini ada rumus dasar dari teorema Bayes seperti yang tadi juga sudah ditampilkan di dalam jurnal. Ada probabilitas H diberikan E
sama dengan probabilitas E diberikan H dikalikan dengan probabilitas H dibagi lalu dibagi dengan probabilitas E. Nah, di mana probabilitas H diberikan E adalah probabilitas hipotesis H benar jika diberikan evidence E, lalu probabilitas E diberikan H adalah probabilitas munculnya evidence E jika hipotesis H benar. Lalu probabilitas H adalah probabilitas awal dari hipotesis H tanpa mempertimbangkan evidence dari E. Nah, lalu probabilitas E adalah probabilitas evidence E terjadi secara umum. Nah, untuk hasil perhitungan probabilitasnya, nah misalkan jika kita ingin menghitung probabilitas seseorang menderita penyakit perikarditis jika diketahui dua gejala berikut. Nah, ini saya mengacu dari jurnal atau karya tulis ilmiah yang diambil gitu ya di atas, yang dikutip di atas. Nah, itu tuh jika misalkan ada pasien dengan gejala misalkan dituliskan ya di sini tuh ingin menghitung probabilitas gitu ya. Nah, di sini tuh gejala kerusakan pada kartilago. Lalu probabilitas info penyakitnya itu 0,7. Lalu sedangkan probabilitas dengan penyakitnya itu 0,5. Lalu ada juga gejala cedera pada telinga. Nah, cedera pada telinga ini probabilitasnya tanpa penyakit itu 0,6. Probabilitas dengan penyakitnya 0,5. Nah, menggunakan teorema Bayes dengan ciri-ciri gejala kedua gejala di atas pada pasien. Digunakanlah rumus probabilitas perikarditis berikan kerusakan pada kartilago sama dengan 0,5 ya 0,5 dikali 0,5 dibagi dengan 0,7 dikali 0,5. Nah, akan dihasilkanlah 0,35. Lalu selanjutnya untuk probabilitas perikarditis berikan cedera pada telinga. Nah, sama dengan 0,5 dikali 0,5 dibagi dengan 0,6 dikali 0,5. Maka hasilnya adalah 0,30. Jadi untuk total probabilitas atau probabilitas total sama dengan probabilitas perikarditis diberikan kerusakan pada kartilago ditambah probabilitas perikarditis diberikan cedera pada telinga, maka sama dengan 0,35 ditambah 0,30 yang di atas ini. Jadi dihasilkanlah 0,65. Jadi probabilitas total seseorang menderita penyakit perikarditis berdasarkan gejala yang ada adalah 0,5 atau 65%. Nah, di sini ada formula Excel atau kodenya yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang akan mendemokan programnya nanti lewat Streamlit. Lalu juga ada luaran formula ya. Nah, di sini sudah kita ketahui sebelumnya gitu ya, bahwa luaran ini probabilitas penyakit nih berdasarkan gejala yang diberikan. Dalam hal ini contoh kasusnya itu ada perikarditis gitu ya. Ada 0,65 atau 65%. Nah, di sini ada screenshot text program yang nanti juga akan didemokan oleh rekan saya. Dan kita akan melaju kepada kesimpulan terlebih dahulu gitu ya. Untuk probabilitas ini dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi dalam diagnosis penyakit dengan sistem pakar. Nah, teorema Bayes juga mampu menangani ketidakpastian dengan membandingkan probabilitas setiap gejala. Lalu selanjutnya, implementasi dalam sistem pakar ini memang berbasis forward chaining, yaitu untuk memungkinkan diagnosis yang lebih cepat dan akurat, karena bisa self-diagnosis sendiri. Lalu selanjutnya, implementasi dengan Streamlit ini juga memungkinkan pengguna untuk memilih gejala dan mendapatkan prediksi penyakit secara interaktif. Oke, demikianlah laporan ini disusun berdasarkan karya tulis ilmiah terkait penerapan probabilitas dalam informatika, khususnya dalam sistem pakar diagnosis penyakit THT dengan metode teorema Bayes. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Eh, Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dian Padilla. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Rindi Indriani. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagaimana implementasi Naive Bayes pada diagnosa penyakit THT. Nah, untuk datanya sendiri, kami menggunakan beberapa data, yakni ada data gejala, kemudian ada data penyakit, dan ini ada sedikit tambahan yakni mengenai deskripsi dari penyakit tersebut. Data-data ini diambil dari jurnal tambahan. Dari sini terdapat daftar gejala penyakit THT, kemudian terdapat daftar penyakitnya juga. Selain itu kami juga menggunakan data kasus.
Jadi ini akan kami gunakan dalam perhitungannya nanti. Baik, langsung saja ke perhitungannya, yakni calculate. Pada function calculate naive Bayes ini terdapat variabel total case, yang dimana ini tuh didapat dari sum data total case. Nah, dari data sini. Di sini itu keseluruhan kami terdapat 122 case. Nah, kemudian terdapat juga variabel posterior probabilitas, yakni ini nanti untuk menyimpan hasilnya. Nah, perhitungannya itu bagaimana sih metode naive Bayes pada klasifikasi penyakit ini? Yakni metode ini mempertimbangkan 3 perhitungan, yakni ada prior probabilitas, yakni frekuensi kemunculan penyakit, kemudian ada likelihood, yakni probabilitas gejala terhadap penyakit tertentu, dan yang terakhir ada posterior probabilitas, yakni probabilitas akhir dari penyakitnya berdasarkan gejala yang diinputkan. Nah, perhitungannya ini yakni kita itu melakukan iterasi pada setiap data. Yang pertama, prior probabilitas, yakni total case dibagi total case yang ini, yang keseluruhan tadi, 122. Jadi misalkan kita mencari prior probabilitas dari polip hidung misalkan, jadi 13/122, seperti itu. Kemudian kita melakukan iterasi kembali terhadap gejala yang telah diinputkan oleh si pasien. Nah, seperti itu. Misalkan jumlah kemunculan gejala, si pasien menginputkan telinga berdengung, berarti 3 ditambah 1, kemudian dibagi total kasus penyakit ditambah jumlah total gejala. Berarti 3 ditambah 1 dibagi total kasus penyakit ini 7 ditambah jumlah total gejala yang ada di sini, yang lain-lainnya di sini. Nah, kemudian setelah didapat itu, kita mengalihkan pada setiap diagnosanya, yakni prior probabilitas dikalikan likelihood yang tadi yang telah dihitungkan. Setelah semua iterasi berjalan, kemudian disimpan di variabel posterior probabilitas. Nah, function tersebut itu dipanggil di sini, di button diagnosa. Jadi disimpan datanya di variabel probabilitas ini. Hasilnya tadi telah didapat hasil perhitungannya, kemudian data tersebut itu di sorting berdasarkan yang tertinggi kemudian ke yang terkecil. Nah, setelah itu kita didapatlah, ditaruh hasil sortingnya tersebut, didapat, kemudian kita taruh hasil elemen nilai value yang ke pertama 0,0, yakni yang paling besar probabilitasnya, kemudian itulah didapat diagnosa penyakitnya, seperti itu. Kemudian di sini saya akan mendemokan program yang telah kami buat. Jadi seperti ini, kita itu bisa mengatur berapa minimal gejala yang akan diinputkan. Kemudian kita misalkan minimal gejalanya 2, kita akan inputkan gejala misalkan telinga berdengung, kemudian telinga terasa penuh cairan, kemudian pendengaran menurun. Seperti itu. Kemudian kita akan melakukan diagnosa dan didapatlah hasilnya, yakni penyakit yang paling mungkin otitis media serosa. Seperti itu. Dan ini terdapat tambahan komponen lain yang kami tambahkan pada program, ya, rekomendasi tindakannya apa, kemudian deskripsi dari penyakit tersebut. Baik, mungkin sekian yang dapat kelompok kami jelaskan pada praktikum probabilitas ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.